Latihan hari ke-22 di depan mata. Sesudah semua ilmu pengetahuan di dunia ini masih merupakan mujizat sangat indah, tidak bisa dipahami dan ajaib bagi siapapun yang mau memikirkannya. Kutipan dari Thomas Carlyle tahun 1795 sampai dengan 1881, seorang penulis dan sejarawan. 7 tahun lalu, ketika pertama kalinya saya menemukan The Secret dan daya ajaib syukur, saya membuat daftar dari semua keinginan dan hasrat saya. Daftar itu bagus, banyak sekali. Pada saat itu, rasanya mustahil semua keinginan saya akan terwujud. Bagaimanapun juga, saya mengambil 10 hasrat utama saya dan membawa-bawa daftarnya kemanapun setiap hari. Setiap kali ada kesempatan, saya mengeluarkan daftar itu, mencurahkan sebanyak mungkin rasa syukur untuk setiap hasrat itu, seakan-akan saya sudah menerimanya. Untuk hasrat pertama saya, hasrat yang saya inginkan lebih dari semua yang lain, saya terus menyimpannya di dalam benak, dan beberapa kali sehari saya mengucapkan kata-kata ajaib terima kasih atasnya, dan merasa seakan-akan hasrat itu telah terwujud. Satu persatu hasrat di dalam daftar saya muncul secara ajaib di depan mata saya. Saat saya menerimanya, saya mencoret hasrat itu dari daftar saya, dan ketika saya mempunyai hasrat baru, saya akan menambahkannya ke dalam daftar itu. Salah satu dari daftar panjang hasrat saya itu adalah pergi ke Bora Bora di dekat Tahiti. Setelah menghabiskan 1 minggu yang indah di Bora Bora, persis seperti yang telah saya tulis di dalam daftar, muncul satu hal indah lainnya. Saya sedang terbang ke pulau utama Tahiti. Dalam perjalanan pulang, ketika pesawat berhenti untuk menjemput penumpang, sebelumnya pesawat itu kosong, tetapi kemudian dipenuhi penduduk pribumi Tahiti, dan tiba-tiba saja saya tertawa, tersenyum, dan kebahagiaan terasa di sekelilingku. Saat saya menikmati penerbangan singkat bersama orang-orang rupawan ini, menjadi jelas bagi saya mengapa mereka sangat bahagia. Mereka bersyukur. Mereka bersyukur karena masih hidup. Mereka bersyukur karena berada di dalam pesawat. Mereka bersyukur atas kebersamaan mereka, dan mereka bersyukur kemana mereka akan pergi. Mereka bersyukur atas segala sesuatu. Saya bisa tinggal di pesawat itu dan pergi mengelilingi dunia bersama mereka. Rasanya senang sekali berada bersama mereka. Tetapi kemudian saya tersadar bahwa saya baru saja menerima hasrat terakhirku. Bora Bora
adalah hasrat terakhir di dalam daftar panjang awal saya. Dan sebab hasrat terakhir di dalam daftar panjang awal saya, dan sebab dari mengapa saya bisa berada di pesawat itu hadir di depan mata saya. Syukur. Saya membagikan kisah ini sebagai ilham untuk Anda, karena terlepas dari seberapapun besarnya hasrat Anda bisa menerimanya melalui rasa syukur. Bahkan lebih dari itu, syukur akan mendatangkan kegembiraan dan kebahagiaan hidup yang belum pernah Anda rasakan sebelumnya. Dan itu sungguh tidak ternilai. Sejak saya mulai menggunakan syukur dan hukum tarik-menarik, sampai ke saat saya menerima hasrat terakhir di dalam daftar awal adalah 4 tahun. Agar Anda tahu seberapa besar keajaiban yang telah saya terima dalam kurun waktu itu, ketika pertama kali saya membuat daftar hasrat, perusahaan saya mempunyai utang sebesar $2 juta. Dan waktu saya hanya 2 bulan sebelum saya terpaksa menutup perusahaan dan kehilangan rumah dan segala sesuatu yang saya miliki. Hanya sedikit uang yang saya miliki di dalam kartu kredit pribadi. Tetapi hasrat di dalam daftar saya adalah memiliki rumah besar yang menghadap ke laut, pergi ke tempat-tempat eksotik di dunia, membayar semua utang, mengembangkan perusahaan, memperbaiki setiap relasi sebaik mungkin, meningkatkan kualitas hidup keluarga, kembali menjadi sehat 100%, dan mempunyai energi dan semangat yang tak terbatas bagi hidup kebersamaan dengan daftar barang-barang material yang biasa. Dan hasrat nomor 1 yang tampak mustahil bagi orang di sekelilingku adalah mendatangkan kebahagiaan bagi jutaan orang melalui karya sastra. Hasrat pertama yang saya terima adalah mendatangkan kebahagiaan bagi jutaan orang melalui karya sastra. Sisanya mengikuti, muncul satu persatu di depan mata. Dan saat mereka muncul, saya mencoretnya dari daftar. Jadi, sekarang giliran Anda menggunakan daya ajaib syukur untuk memunculkan hasrat-hasrat Anda di depan mata Anda. Di awal hari, keluarkan daftar 10 hasrat utama yang telah Anda buat. Baca setiap kalimat dan hasrat di dalam daftar itu. Dan untuk 1 menit, bayangkan dan visualisasikan Anda telah menerimanya. Rasakan sebanyak mungkin rasa syukur, seakan-akan Anda telah menerimanya. Jika Anda ingin hasrat Anda muncul dengan lebih cepat, saya menganjurkan agar mulailah hari ini. Anda membawa daftar itu di dalam dompet atau tas. Manakala Anda punya waktu, bukalah daftar itu, baca dan rasakan sebanyak mungkin rasa syukur atas setiap hasrat itu. Ketika hasrat Anda muncul di depan mata, coretlah mereka dari daftar dan tambahkan hasrat lainnya. Dan jika Anda seperti saya, setiap kali Anda mencoret sebuah hasrat dari daftar, Anda
akan menangis bahagia. Karena apa yang tampak mustahil menjadi dimungkinkan melalui daya ajaib rasa syukur. Latihan ajaib hari ke-22 yaitu di depan mata. 1. Menghitung karunia. Buat daftar dari 10 karunia Anda. Tulis mengapa Anda bersyukur atas karunia itu. Baca ulang daftar Anda dan di akhir setiap karunia ucapkan terima kasih, terima kasih, terima kasih. Dan rasakan rasa syukur sedalam mungkin. 2. Di awal hari, keluarkan 10 hasrat utama yang telah Anda buat. 3. Baca setiap kalimat dan hasrat di dalam daftar Anda. Dan untuk 1 menit, bayangkan atau visualisasikan bahwa Anda telah menerima apa yang Anda hasratkan. Rasakan sebanyak mungkin rasa syukur untuk hal itu. 4. Hari ini, bawalah daftar hasrat itu di saku Anda. Paling sedikit 2 kali dalam hari ini, keluarkan daftar Anda. Bacalah dan rasakan sebanyak mungkin rasa syukur untuk setiap hasrat. 5. Sebelum tidur malam ini, genggamlah batu ajaib di tangan dan ucapkan kata ajaib. Terima kasih atas hal terbaik yang terjadi hari ini. Sampai di sini pembahasan kita untuk latihan hari ke-22. Terima kasih atas segala perhatian. Kita berjumpa pada pembahasan selanjutnya. Salam sehat, sukses, penuh kebahagiaan.